Oke, sudah terlihat? Oke, baik. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar dengan jelas. Oke, baik. Selamat siang Pak Imam dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok keempat akan mempresentasikan mengenai International HRM, yaitu International M&A atau Mergers and Acquisitions, Joint Ventures atau JV, dan International Alliances. Kelompok kami sendiri terdiri dari saya, Everin, kemudian ada Merlin, Sindunata, Reynard, Timothy Putra, dan Glenn. Boleh next? Berikut adalah struktur dari presentasi kami yang akan dimulai dari saya, yaitu perkenalan atau introduksi mengenai International Combinations, dilanjutkan oleh landasan teori mengenai M&A, JV, dan International Alliances, kemudian ada case study dan discussions yang akan ditutup dengan conclusion. Boleh next. Oke, bagian pertama yaitu International Combinations. Boleh next. Oke, sebelum kita mempelajari mengenai lebih lanjut apa sih itu yang dimaksud dengan international combination, sekarang kita akan melihat di sebelah kiri atas, yaitu tren dari M&A secara global. Mergers and acquisitions ini sendiri telah mulai terjadi di akhir tahun 90-an, bahkan lebih daripada tahun tersebut, dan hingga sekarang M&A ini masih menjadi salah satu strategi international combination utama. Jadi kita lihat dari akhir tahun 90-an di sini hingga 2021, kita bisa melihat adanya tren meningkat, yaitu terlepas dari keadaan yang terjadi, yaitu pada tahun 2001 peristiwa 9/11 ketika adanya pembajakan pesawat komersial Amerika Serikat dan menabrak World Trade Center. Kemudian pada tahun 2008 di sini ada sedikit penurunan lagi saat terjadinya krisis global ekonomi yang disebabkan oleh market housing bubble di Amerika Serikat. Terlepas dari segala kejadian tersebut, M&A ini masih dapat terus meningkat dan kembali terlepas dari kejadian-kejadian tersebut yang mengakibatkan adanya penurunan ekonomi. Bahkan berdasarkan data dari Refinitiv, pada Q3 2021, transaksi M&A itu mencapai titik tertingginya dengan transaksi di mana nilai valuasinya lebih dari 10 miliar US dollar atau naik hingga 50% berdasarkan tahun sebelumnya, dan transaksi dengan nilai 1 miliar US dollar hingga 5 miliar US dollar sendiri meningkat lebih dari 130%. Bisa dibilang berarti peningkatannya ini double daripada kuartal periode tahun sebelumnya. Kemudian di sebelah kanan ini kita melihat M&A trend sendiri untuk di Asia Pacific region, yaitu di mana Indonesia sendiri masuk di APEC. Nah, di sini kita lihat pada tahun 2019 hingga 2021 itu, yaitu 3 tahun terakhir, sebenarnya origins buyer M&A itu didominasi oleh buyer di Asia Pasifik. Di sini kita mungkin melihat adanya penurunan sedikit pada tahun 2020, hal itu mungkin disebabkan oleh pandemi. Begitupun di United States dan Canada itu juga nominalnya tetap konstan di antara 2020 dan 2019-nya, begitupun di daerah MEA atau Middle East and Africa. Sedangkan yang unik yang bisa kita lihat di sini yaitu daerah Europe dan Latin America and Caribbean, karena mereka meskipun terjadi pandemi ya secara global 2020, buyer M&A mereka itu tetap meningkat. Mereka tidak mengalami penurunan pada tahun 2020. Berikutnya kita akan melihat bagaimana di APEC sendiri itu terjadi mega atau valuasi M&A yang besar-besaran. Yang pertama itu diduduki oleh transaksi M&A Indosat yang kemudian di-acquire oleh CK Hutchison Holding Limited, di mana CK Hutchison Holding ini berasal dari Hong Kong dan Indosat ini merupakan perusahaan telekomunikasi TMT di Indonesia ya, Indosat. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya Indosat. Nah, valuasi dari transaksinya itu mencapai hingga 6,6 juta US dollar. Posisi keduanya itu diduduki oleh Keppel Offshore and Marine. Keppel ini merupakan perusahaan servis untuk perkapalan yang kemudian di-acquire oleh Sembcorp Brand Limited dari Singapura, dan Keppel sendiri juga, Keppel yang diakuisisi ini juga berasal dari Singapura. Untuk dari nilai transaksinya sebesar 2,8 juta US dollar. Yang ketiga yaitu transaksi Citibank. Citibank ini sendiri bukan hanya di satu negara ya, yang kemudian diakuisisi oleh United Overseas Bank atau UAB dari Singapura, tetapi Citibank di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan beberapa negara lainnya. Total valuasinya cukup mirip dengan yang Keppel, yaitu sebesar 3,7 juta US dollar.
ya kita telah melihat bagaimana M&A itu terus meningkat valuasinya, dan terlepas dari adanya goncangan-goncangan secara ekonomi, tetapi M&A itu masih tetap kuat dan merupakan international combinations yang paling banyak digunakan. Boleh next. Oke, berikutnya kita akan melihat sebenarnya apa yang dimaksud dengan international combinations. To put it in a simple way, international combinations ini berarti perusahaan yang memiliki headquarter di negara-negara yang berbeda. Jadi bisa dikatakan international combination ini merupakan kombinasi antara dua atau lebih perusahaan sebagai upaya mereka untuk memasuki sebuah pangsa pasar. Nah, dalam dilakukannya international combination diperlukan berbagai banyak aspek dan prosedur-prosedur yang sesuai sehingga internal commissions ini dapat terjadi dengan baik. Salah satu aspek yang paling sering ada dan yang paling krusial adalah adanya due diligence. Due diligence ini dapat terdiri dari due diligence dari sisi finansial, pajak, human resource management, dan berbagai hal lainnya. Penjelasan mengenai due diligence ini akan dijelaskan lebih lanjut nanti oleh teman saya. Nah, terus pertanyaan yang dapat kita gali berikutnya adalah mengapa hal ini dapat terjadi? Mengapa perusahaan-perusahaan ini meskipun sudah sukses tetap ingin melakukan international combinations? Sebenarnya alasan paling umumnya adalah karena mereka secara tidak langsung menginginkan dan juga mendapatkan tekanan untuk terus mempertingkatkan dan terus menambah growth mereka. Dan secara konstan harus mengembangkan bisnis mereka, apalagi perusahaan-perusahaan yang sudah besar, di mana mereka mungkin sudah tahap di maturity stage. Nah, karena growth mereka cenderung konstan, jadi mereka memikirkan cara lain untuk kembali meningkatkan atau membuat hingga growth mereka itu cenderung naik lagi, bukan konstan. Berikut ya, hal lain yang menjadi alasan kenapa perusahaan ini melakukan international combinations adalah karena perusahaan ingin memiliki pangsa pasar lebih besar atau yang lebih baru. Jadi perusahaan ini ingin mengekspansi pangsa pasar mereka. Kemudian yaitu kebutuhan terhadap teknologi dan sumber daya yang baru. Nah, biasanya tentunya ketika kedua perusahaan atau lebih telah melakukan kombinasi atau penggabungan, mereka akan saling men-share atau membagikan sumber daya yang mereka miliki, baik dari segi human resource, capital, ataupun dari teknologi mereka sendiri. Maka dari itu, hal ini juga bisa menjadi kunci atau alasan kenapa pada akhirnya perusahaan-perusahaan ingin melakukan international combinations. Dan yang terutama, mereka juga ingin mengejar terjadinya sinergi positif. Sinergi ini merupakan hasil yang merupakan akhir dari atau hasil dari telah dilakukannya international combination. Sinergi ini tidak terbatas oleh satu aspek saja, tapi aspeknya dapat berupa dari penambahan capital atau aset, pengurangan fixed cost atau variable cost, dan juga tentunya peningkatan revenue. Nah, kemudian sekarang kita akan melihat apa saja tipe-tipe dari international combinations. Secara umum, international combinations ini dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama yaitu non-equity international combinations, dan yang kedua equity-based international combinations. Untuk non-equity international combination sendiri sesuai dengan namanya, berarti di sini perusahaan yang melakukan international combinations ini terikat secara hubungan kontraktual yang spesifik. Nah, di sini perusahaan ini tidak menitik beratkan terhadap pertumbuhan growth ataupun pengurangan cost ataupun sinergi-sinergi lainnya, tetapi biasanya mereka di sini akan melihat bagaimana kedua perusahaan ini dapat bekerja sama untuk mencapai hal-hal di luar dari ekuitas, tentunya yaitu research and R&D pada sektor farmasi, ya, bagaimana mereka melakukan research and development, di mana mereka bekerja sama untuk meneliti, menemukan produk baru, begitupun joint exploration pada sektor energi, misalnya kedua perusahaan tambang ingin meneliti di tanah atau di daerah baru yang sebelumnya belum pernah disentuh untuk mencari mineral, nikel, ataupun sebagainya, dan co-production pada sektor manufaktur untuk menciptakan suatu barang. Nah, kemudian jika kita melihat ya, visi tipe lainnya dari internal combinations, yaitu equity-based international combination. Nah, di sini ini tingkat international combination itu dititik beratkan berdasarkan ekuitas. Dan biasanya equity-based international combination ini membutuhkan kerjasama yang secara long term, jangka panjang, yang kemudian membutuhkan partisipasi aktif dari manajemen on daily basis. Karena biasanya untuk equity-based international combination ini tingkatnya itu lebih panjang, maka dari itu seluruh aspek perusahaan ini harus terlibat secara aktif. Contoh dari equity-based international combination adalah M&A, joint ventures, dan strategic alliances. Slide berikut yang akan kemudian dijelaskan oleh teman saya di slide berikutnya. Terima kasih.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uh, i- i- International HR Management uh, dan International Merger and Acquisition. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa International Combination itu merupakan sesuatu yang cukup sering terjadi, dan secara garis besar inilah proses dari combination itu terdiri dari 3 fase. Yang pertama ada pre-combination, jadi di fase ini uh, yang key activity-nya adalah penyaringan target awal dan pengenalan sebelum penawaran dengan perusahaan target potensial. Jadi di sini kira-kira kalau ibaratkan kayak pacaran gitu, ini lagi PDKT gitu, lagi proses pengenalan, lagi proses penyaringan juga, lagi cari tahu sebanyak-banyak lah tentang perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya di sini juga ada tinjauan due diligence dari perusahaan target, dan ini due diligence nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Jadi due diligence juga termasuk dari fase 1, yaitu fase pre-combination. Dan setelah itu ada penetapan harga dan negosiasi pendekatan yang akan diambil mitra untuk kombinasi. Jadi di sini ada di fase pre-combination ini juga terdiri dari proses negosiasi harga, di mana proses ini penting untuk mencapai kesepakatan sebelum nanti dilaksanakan merger atau akuisisi tersebut. Dan selanjutnya yang terakhir di sini ada kesepakatan tentang wording dari kontrak kesepakatannya. Jadi di sini ada review feedback tinjauan dari masing-masing pihak sehingga kontraknya mencapai kesepakatan dalam segi kata-katanya. Nah, dalam fase ini HR tuh harus terlibat erat dengan setiap langkah ini, khususnya proses due diligence, karena banyak aspek integrasi akan melibatkan isu-isu yang menjadi perhatian utama HR. Jadi HR itu dari awal fase yang pertama itu sudah harus terlibat gitu, khususnya di proses due diligence. Nah, dan fase kedua itu adalah combination planning and signing of the agreement. Jadi di key activity dari fase ini adalah memutuskan bagaimana menerapkan kesepakatan. Jadi kedua perusahaan itu akan memutuskan bagaimana kesepakatan yang sudah tercapai di fase 1 itu, bagaimana mereka mengimplementasikannya secara real gitu, secara praktikal. Dan yang kedua, key activity-nya adalah bagaimana kedua perusahaan itu menemukan dan bekerja sama melalui perbedaan dan pandangan yang berbeda. Jadi pasti dalam proses kombinasi ini pasti ada pandangan yang berbeda dan juga perbedaan-perbedaan lainnya, dan mereka di tahap ini kedua perusahaan itu berdiskusi dengan bagaimana mereka bisa ketemu nih titik tengahnya dan bisa bekerja sama walaupun ada perbedaan, walaupun ada pandangan yang berbeda. Nah, dan di yang terakhir key activity dari fase 2 ini adalah menandatangani kesepakatan. Nah, di sini jadi penandatangan itu ada di fase 2, dan HR itu juga memainkan peran utama bahkan dalam fase ini, yaitu dalam memberikan saran tentang bagaimana mengimplementasikan kesepakatan dan mengantisipasi masalah yang akan terjadi selama implementasi. Jadi di fase ini HR berperan sebagai konsultan dan yang memberi saran tentang implementasi yang didiskusikan dalam fase ini. Dan selanjutnya fase yang terakhir itu ada post combination dan implementation of the deal. Jadi key activities dari fase 3 ini adalah menciptakan dan menyediakan komunikasi karyawan tentang sifat merger dan tentang visi bisnis yang akan dihasilkan setelah merger selesai. Jadi ini udah selesai merger tapi belum selesai karena kerja keras implementasi ini masih harus dijalankan. Dan pada fase ketiga ini HR memiliki peran kunci dalam membantu fasilitasi integrasi dengan perusahaan hasil merger. Jadi ini walaupun mergernya udah selesai di fase kedua, tapi post combination atau setelah kombinasi ini juga tetap
penting dan harus diperhatikan. Dan key activities yang kedua juga ada melatih karyawan untuk menerima dan menyesuaikan diri dengan situasi baru, karena pasti ada banyak perubahan. Dan juga key activities yang berikutnya ada mengembangkan tugas dan staf baru. Dan yang terakhir ada merancang sistem kompensasi dan tunjangan baru, karena ketika merger itu pasti semuanya itu baru dan semuanya itu pasti kebanyakan berubah. Jadi bagaimana membantu SDM atau human resource yang di perusahaan, kedua perusahaan tersebut yang sudah jadi satu perusahaan itu bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan ini. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya adalah proses due diligence atau uji kelayakan, di mana proses ini dimulai dari tahap 1 yang tadi sebelumnya Glenn jelaskan, yaitu di pre-combination. Nah, jadi di tahap due diligence ini, due diligence sendiri itu merupakan proses yang sangat penting karena tanpa adanya proses identifikasi, penilaian, dan juga pemutusan apakah suatu proyek atau pekerjaan itu sepadan dengan effort yang dilakukan, ada kemungkinan bahwa karyawan baru atau rekrutan baru itu akan menyebabkan lebih banyak kerugian gitu daripada keuntungan yang diberikan kepada suatu perusahaan tersebut. Nah, jadi dalam due diligence proses ini ada berbagai tahap ya, ada 8. Yang pertama ada preparation, kedua konten, ketiga staffing, keempat compensation and benefit, kelima training, keenam ada HR information system, ketujuh ada labor contract, dan yang terakhir ada employee involvement. Boleh di next? Nah, untuk tahap yang pertama yaitu preparation. Jadi di mana HRM di tahap ini membantu perusahaan untuk mempersiapkan potensi liabilitas dan juga ketidakcocokan dalam proses merger tersebut. Nah, jadi dalam tahap ini yang dilakukan oleh HRM itu adalah membuat rencana atau melis data dan informasi apa aja yang nanti bagian HR akan mau evaluasi gitu. Nah, yang kedua yang dilakukan oleh HR adalah membentuk tim SWOT, di mana di sini HRM ini membentuk dan merencanakan calon senior eksekutif dalam sebuah perusahaan itu ada siapa aja gitu, dan juga di sini HRM juga mengidentifikasi key people, serta memperkirakan kalau misalnya kira-kira ada foreign combination dari senior eksekutif dari perusahaan yang target atau perusahaan acquire-nya. Terus lalu yang ketiga, di tahap preparation ini, HRM juga membentuk serta mengkomunikasikan budaya baru dalam merger. Nah, di sini penting karena HR di sini juga bertanggung jawab untuk menangani sifat perusahaan baru dan juga budayanya gitu. Jadi human resource membantu mengkomunikasikan secara jelas dan hati-hati kepada employee-nya, kepada tenaga kerjanya yang diakuisisi maupun yang mengakuisisi tentang budaya barunya. Nah, yang kedua ada konten, di mana di dalam proses konten ini HRM melakukan assessment atau penilaian masalah apa saja yang urgent dan juga perlu diperhatikan selama proses merger. Nah, di sini melibatkan tahap yaitu general people issue, di mana di sini yaitu proses pengambilan keputusan budaya perusahaan seperti rencana manajerial dan lain-lain. Lalu yang kedua juga di dalam konten ini HRM juga menentukan gitu bahasa apa yang akan digunakan sehari-hari ketika bekerja, karena ini merupakan international merger, jadi pasti terdapat perbedaan bahasa antara kedua negara, contoh tadi Indosat dan juga Hong Kong. Nah, di sini pasti ada bahasa standarnya yang ditetapkan dalam dua perusahaan tersebut, dan ini merupakan bagian HR untuk membantu menentukannya. Nah, yang ketiga di dalam konten juga ada masalah administrasi HR, di mana di sini karena adanya perbedaan budaya yang banyak, tentu bakal menimbulkan banyak masalah gitu ya. Nah, salah satunya seperti budaya dan juga bahasa, dan di sini HR itu harus membantu untuk meluruskan atau menyelaraskan kedua budaya yang dimiliki oleh kedua perusahaan ya. Lalu yang ketiga ada staffing, di mana staffing ini merupakan proses rekrutmen tenaga kerja yang juga dievaluasi dari segi budaya dan hukumnya. Jadi perusahaan ini juga menentukan nih apakah membutuhkan karyawan yang full time atau hanya membutuhkan yang part time saja, atau secara spesifik siapa saja yang dibutuhkan untuk menempati posisi-posisi tertentu dalam perusahaan tersebut, kayak seperti contoh
untuk posisi HR senior harus dari perusahaan A atau gitu. Nah, dan juga tempat tinggal juga menjadi sebuah konsiderasi dari HR dalam melakukan perekrutan. Boleh di next? Nah, selanjutnya dalam due diligence proses ini juga ada compensation and benefit sebagai penguji kelayakan. Jadi, di sini segala hal yang mengenai kompensasi kepada tenaga kerja akan ditinjau kembali dan dievaluasi oleh HRM sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi di sini HRM juga mengevaluasi gaji tenaga kerja sesuai dengan UMR di negaranya, dan juga perusahaan harus beradaptasi gitu terhadap perbedaan insentif kepada tenaga kerjanya sesuai dengan budaya dan peraturan yang berlaku. Nah, selanjutnya ada juga training and management, di mana perusahaan di sini berfokus untuk memberikan pelatihan kepada semua karyawannya, terutama dari nilai-nilai dan budaya yang sangat berbeda gitu ya. Jadi mereka bisa bekerja dengan baik tanpa adanya harus budaya yang clash gitu ya, karena ini menjadi hal yang penting. Kenapa? Karena merger perusahaan secara internasional pasti memiliki perbedaan yang besar dan dapat mengakibatkan konflik kalau misalnya tidak diberitahukan dari awal atau tidak di-prevent dari awal. Lalu yang selanjutnya ada HR Information System, di mana di sini HRM juga harus mengkaji sistem informasi yang ada, dan HR juga harus beradaptasi untuk memaintain data karena adanya perbedaan privasi mengenai data setiap tenaga kerja. Jadi tiap negara itu memiliki peraturan yang berbeda terkait data-data tenaga kerjanya. Seperti contoh, misalnya di negara A tidak mengizinkan untuk mentransfer data tenaga kerja ke luar negeri gitu ya. Boleh di next. Selanjutnya dalam due diligence proses ada juga labor contract atau kontrak tenaga kerja yang harus dikaji, di mana setiap negara itu pasti punya serikat tenaga kerja yang punya karakter dan juga sifat yang berbeda-beda, dan juga pasti ada peraturan-peraturan yang berbeda, di mana peran pemerintah, perusahaan, serikat tenaga kerja itu sangat berdampak juga pada para tenaga kerja yang di-employed sama perusahaan tersebut. Nah, di sini hal ini dikarenakan karena situasi ini sangat memungkinkan terjadi gitu ya, adanya clash antara serikat tenaga kerja dengan perusahaan, di mana kontrak tenaga kerja itu akan menjadi sangat berbeda antara kedua perusahaan yang diakuisisi dan terakuisisi. Jadi harus ada peraturan yang lain kedua peraturan dari kedua perusahaan yang diakuisisi. Lalu terakhir dalam due diligence proses itu ada employee involvement, di mana dalam banyak negara terdapat undang-undang juga yang menyebutkan bahwa pegawai atau tenaga kerja wajib melibatkan karyawannya dalam manajemen perusahaan melalui dewan terpilihnya. Jadi ada kalau misalnya dalam beberapa negara tuh ada peraturan yang mengatur bahwa setiap tenaga kerja itu menjadi perwakilan untuk bisa mengambil keputusan untuk top manajemennya. Ya, jadi baik, jadi kadang-kadang komplikasi terjadi karena ada juga negara yang tidak melakukan hal ini gitu, seperti di US, di mana di US bagi orang-orang top manajemennya tidak perlu dewan perwakilan dari employee yang menengah, dari middle to bottom employee, karena mereka juga tidak memiliki power untuk mengambil keputusan gitu. Dan juga dikonsiderasi adalah pengetahuan yang terbatas dan juga konflik interest yang berbeda gitu ya. Selanjutnya. Berikutnya saya akan jelaskan mengenai International Human Resource Management dan juga kaitannya terhadap bentuk kombinasi yang lain, yakni International Joint Ventures. The next. Oke, jadi setelah dijelaskan pada poin sebelumnya, yakni pada poin M&A, kita dapat melihat ketika sebuah perusahaan itu melakukan merger and acquisition dengan perusahaan ataupun entitas yang ada di negara lain, salah satu main problem yang mungkin timbul dari adanya kesepakatan dengan bentuk kombinasi berupa M&A itu adalah perlu adanya integrasi dari perusahaan yang ada dan budaya serta praktiknya ke dalam perusahaan induk. Maka dari situ kita juga sering melihat ada service yang memang bertujuan untuk post-merger integration, untuk menghubungkan antara perusahaan induk dan juga perusahaan yang sudah diakuisisinya untuk melakukan sinergi dalam hal beberapa budaya yang mungkin ada clash ataupun perbedaan terlebih dalam kaitannya dalam international M&A ini yang memang kedua perusahaan tersebut berasal dari negara yang berbeda. Tapi jika kita melihat bentuk lain, yaitu
international joint ventures, kita di sini melihat bahwa bentuk produk dari adanya kesepakatan itu adalah terbentuknya badan usaha ataupun entitas baru. Jadi bukan satu perusahaan diakuisisi ataupun dimerger dengan perusahaan lainnya, tetapi dengan adanya perusahaan dalam bentuk usaha patungan ataupun joint venture yang terlintas dari satu negara tersebut, maka terbentuk juga satu badan usaha lain yang akan dikelola oleh kedua perusahaan atau lebih tersebut. Jadi apa itu international joint venture? Secara jelasnya itu berbeda dengan M&A atau kombinasi lainnya adalah entitas baru yang akan terbentuk. Jadi entitas organisasi hukum terpisah yang mewakili kepemilikan sebagian dari dua atau lebih perusahaan induk, di mana kantor pusat setidaknya satu berlokasi di luar negeri operasi. Jadi karena ini kaitannya dengan international joint ventures, jadi salah satu etnis perusahaan itu beroperasi di negara lain seperti itu. Dan juga entitas ini tunduk pada pengendalian bersama antara mitra atau antara partner, misalnya dari dua perusahaan partner membentuk joint venture, maka manajemen ini akan tunduk kepada dua perusahaan yang akan mengataskan secara manajemen dari perusahaan baru ini. Jadi masing-masing secara ekonomi dan hukum independen dari yang lain. Dan juga dilihat dari budaya yang terbentuk, entitas baru ini dapat meniru salah satu atau lebih partner, yaitu bisa menjadi beberapa bentuk entitas yang terintegrasi, menggambarkan pada budaya ataupun praktik para partner. Jadi bisa saja mereka juga mengintegrasikan budaya yang ada pada partner yang membentuk perusahaan mereka, ataupun dapat dirancang juga menjadi sebuah budaya baru. Jadi ini juga salah satu bentuk dari international joint venture, yakni perusahaan yang baru yang juga memiliki budaya ataupun value yang baru, terpisah dari perusahaan induk ataupun partner yang membawahi mereka. Berikutnya, jika kita melihat dari kunci sukses dari menjalinnya kerjasama berupa international joint ventures ini, perlu adanya dilihat secara jelas bahwa partner dapat sepakat dalam keputusan yang akan diambil. Jadi karena mereka pasti membentuk sebuah perusahaan patungan atau membentuk perusahaan baru dalam bentuk joint venture ini, kan pasti mereka memiliki beberapa kesepakatan ataupun beberapa goal yang ingin mereka capai. Jadi sangat perlu ada komunikasi yang jelas antara partner satu atau lebih untuk mengkomunikasikan apa yang ingin mereka tuju, apa yang ingin mereka capai dalam goal mereka membentuk joint venture ini, sehingga tidak ada terjadi miscommunication ataupun goal yang akan saling bertentangan. Jika hal ini terjadi, kinerja organisasi yang dihasilkan akan menyebabkan objektif yang tidak terpenuhi antara satu dan perusahaan yang lainnya, antara partner, karena mereka sendiri memiliki cara ataupun metode untuk mencapai goal yang berbeda, sehingga bisa saja terjadi adanya pembubaran usaha jika hal ini tidak diantisipasi sebelumnya. Dan jika kita melihat adanya 4-stage model lebih pada HR issue di international joint venture, ada 4 tahapan untuk terbentuknya atau terjalinnya kerjasama berupa international joint ventures ini. Yang pertama adalah formation ataupun the partnership. Jadi adanya kesepakatan antara satu atau dua partner ataupun lebih dalam membentuk perusahaan patungan membentuk usaha baru ini. Poin yang kedua adalah development. Jadi setelah terjadi formasi ataupun pembentukan, terjalinnya kerjasama, akan terjadinya perkembangan dari perusahaan tersebut, kemudian implementasi dari international joint venture itu, kemudian juga advancement, artinya ke depannya apa yang ingin dicapai dari perusahaan tersebut dan juga perusahaan induk yang membawahi mereka. Next. Berikutnya tahapan yang pertama yang tadi sudah saya jelaskan secara singkat, ya, information, the partnership. Jadi merujuk pada kesepakatan yang terjadi antara partner dalam membentuk perusahaan baru ini. Jika kita melihat dari formation ini, ada beberapa key actions yang menentukan terjalinnya atau tidak terjalinnya kerjasama dalam bentuk IGV ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi alasan pembentukan international joint venture. Pasti perlu ada komunikasi yang jelas antara partner, mengapa mereka perlu untuk melakukan joint venture ini dan apa yang ingin mereka capai setelah joint venture ini terbentuk. Jadi sangat penting untuk mengidentifikasi alasan dan juga saling mengkomunikasikan antara partner mengenai permasalahan ini. Dan tahapan yang kedua adalah merencanakan utilization potensi manfaat dari international joint venture. Jadi apa saja manfaat yang dapat diutilisasi, yang dapat didapatkan ataupun dikelola dari kedua partner ataupun lebih tersebut. Ketiganya mulai merujuk pada pembentukan manajemen dari perusahaan baru yang dibentuk atas dasar international joint venture ini. Perlu ada pemilihan manajer untuk pengembangan entitas baru ini, dan juga menemukan dan memilih potensial partner. Mungkin saja joint venture ini kan terbentuk lebih dari dua perusahaan, mungkin 3 ataupun sehingga perlu adanya memilih potensial partner yang mungkin dapat membantu dari segi finansial ataupun dari segi lainnya untuk mencapai goal ataupun kesepakatan bersama.
Berikutnya adalah memahami kontrol, membangun kepercayaan, dan mengelola konflik karena pembentukan joint venture ini yang berdasarkan membentuk perusahaan berasaskan kepatuhan ini perlu adanya kepercayaan yang kuat antara satu partner dan partner lainnya untuk saling membantu dan untuk saling berkontribusi dalam mengembangkan perusahaan ini. Berikutnya itu menemukan kesepakatan international joint venture dan juga mengatur dari segi administratif lokasi setempat, misalnya perusahaan barunya berlokasi di negara lain, perlu juga mengatur dari segi administratifnya. Kemudian tahapan terakhir adalah menetapkan struktur dan juga membentuk tim manajemen yang nantinya akan mengoperasikan atau menjalankan kegiatan manajemen dari perusahaan yang baru terbentuk ini. Dan jika kita lihat first action dari formation ini adalah mengidentifikasikan alasan pembentukan international joint venture. Dan di sini sudah terangkum mengapa international joint venture ini merupakan salah satu bentuk kombinasi yang dapat di-pursue selanjutnya karena memang memiliki banyak sekali benefit yang dapat dicapai oleh kedua belah pihak. Yang pertama adalah knowledge transfer, jadi untuk mendapatkan pengetahuan tentang pasar lokal di mana anak perusahaan itu terbentuk, dan juga dilihat dari sisi budayanya dan juga cara lokal untuk melakukan bisnis, misalnya ada cara-cara ataupun ketentuan dari lokasi setempat yang memang mengharuskan mereka untuk dilakukan ketika membentuk bisnis. Dan ini bentuknya juga knowledge transfer, transfer pengetahuan itu kembali ke perusahaan induk, kedua perusahaan induk yang merupakan partner. Dan alasan yang kedua yang dapat kita lihat adalah access to partners asset. Jadi karena kedua perusahaan ini yang bergabung sebagai partner ini saling knowledge transfer dan juga saling berbagi resource kan untuk nantinya dapat berjalan sesuai rencana masing-masing. Satu perusahaan itu dapat mendapatkan akses ke teknologi produk dari partner ataupun pengetahuan produk dan juga metode manufaktur. Jadi ini juga bentuknya knowledge transfer antara partner. Yang ketiga adalah satisfy host government. Jadi di sini melihat dari lokasi setempat di mana perusahaan baru itu terbentuk, jadi untuk memenuhi persyaratan pemerintah dari host country. Yang keempat adalah dari segi ekonomis ini itu dapat meningkatkan ekonomi soft skill untuk mendapatkan peningkatan skala ekonomi tanpa perlu ada direct investment, tanpa perlu ada pengeluaran modal yang berlebih karena dari segi finansial ini disupport oleh kedua partner ataupun lebih. Jadi dari segi finansialnya ini juga dapat tercapai lebih mudah. Berikutnya adalah local image dan presence. Jadi di sini untuk mendapatkan citra ataupun gambaran pasar lokal dan juga dapat melihat dari segi distribusi salurannya, misalnya distribution channel ataupun marketing channel seperti itu. Boleh next. Oke, berikutnya jadi ini adalah lanjutan dari alasannya. Berikutnya adalah access to assets juga untuk mendapatkan bahan baku ataupun teknologi yang vital karena juga bentuknya sharing teknologi dan sharing knowledge, jadi satu perusahaan itu dapat mendapatkan akses yang lebih terhadap bahan baku ataupun teknologi yang mungkin sudah dikembangkan oleh perusahaan yang lainnya. Berikutnya dari segi risiko juga merupakan keunggulan dari sisi risk management karena salah satu contingency untuk mitigasi risiko adalah dengan membagi risiko. Jadi risiko yang sudah ada itu tidak ditanggung sendiri sebagai satu perusahaan, tetapi ditanggung bersama partner lain sehingga mitigasinya juga dapat berlangsung lebih lancar dan juga apa risiko yang mungkin dapat terjadi itu lebih sedikit para perusahaannya. Dan dari segi competition kita dapat melihat adanya kemampuan untuk meningkatkan competitive advantage dalam menghadapi persaingan global yang semakin meningkat, dan juga dari sisi cost management dapat menjadi lebih cost effective karena dilihat tadi dari segi finansialnya disupport oleh dua perusahaan yang berbeda dan juga ada sharing teknologi dan sharing knowledge yang mungkin dapat membuat suatu perusahaan itu menjadi lebih cost effective dalam melakukan kegiatan operasi. Berikutnya jika tadi sudah dijelaskan alasan, ada juga potensial terjadinya konflik dari untuk kerjasama ini yaitu international joint venture. Jadi kan kita dapat melihat tadi salah satu poin yang paling di-emphasize dalam alasan mengapa international joint venture itu beneficial adalah adanya sharing knowledge, sharing teknologi, dan juga sharing resource satu sama lain. Jadi yang objektifnya itu saling memiliki penambahan pengetahuan ataupun gain knowledge satu sama lain antara satu partner dengan partner lainnya. Dan jika kita lihat satu perusahaan itu agar perusahaan dapat belajar dari partner, satu perusahaan itu harus memiliki beberapa tingkat willingness to share. Jadi karena mereka harus berbagi resource, harus berbagi mungkin aset-aset yang berkaitan dengan perusahaan itu, perlu adanya kemauan ataupun willingness to share yang cukup tinggi untuk berbagi dengan perusahaan partner lainnya. Dan ini secara hal yang paling baiknya jika semua partner ini ingin belajar dari satu sama lain, maka untuk sukses semua partner harus mau berbagi, jadi harus memiliki tingkat willingness to share yang sama. Tetapi
mungkin saja willingness to share antara satu partner dengan partner lainnya itu tidak sama. Jadi tidak adanya level of willingness to share yang cukup untuk berbagi satu sama lain. Jadi there is not a sufficient level of trust among partners yang mungkin berujung pada pembubaran usaha dari perusahaan tersebut. Okay, next. Oke, untuk selanjutnya mohon maaf saya lagi nggak bisa rekam karena ada masalah jaringan dari tadi keluar masuk terus, tapi saya lanjut aja. Mungkin tadi udah dijelasin sama Reinhard untuk apa namanya international joint venture, tadi ada formation, lalu selanjutnya habis dibahas tentang formation ada yang namanya development. Development itu merupakan tahap kedua nih teman-teman dengan pembentukan perjanjian joint venture. Nah, di proses ini tuh ada beberapa key action atau key activity yang harus kita bisa notice atau kita bisa highlight. Yang pertama adalah menentukan international joint venture itu sendiri dan adjustment dengan local community. Jadi mungkin dari perusahaan holdingnya ke perusahaan negara lainnya yang di negara overseas-nya itu kita harus lihat juga nih dan harus adjust juga nih joint venture-nya itu local community-nya tuh gimana, apakah kira-kira budayanya cocok ataukah nanti sistemnya cocok, operasionalnya cocok atau enggak nih dengan local community-nya. Terus kita juga perlu menetapkan struktur yang sesuai. Sesuai itu gimana, karena ini namanya joint venture, ada yang nggak cuma satu pihak lah, ada partnernya. Kita juga harus menetapkan struktur yang sesuai nih teman-teman. Jadi kira-kira cocok nggak kita operate-nya kayak gini, yang sama partner kita cocok juga nggak dengan sistem operate-nya kayak gini. Terus terakhir adalah menetapkan manajemen dari tim international joint venture itu sendiri. Jadi karena ini dia international joint venture, anggaplah kayak ada suatu program atau ini yang baru, ada subsidi yang baru, dia tuh perlu menentukan tim manajemennya sendiri teman-teman. Jadi kayak bukan pakai manajemen yang holding yang lama, tapi perlu ada adjustment lah ibaratnya, karena ini kan joint venture, ada partnernya juga. Jadi nggak mungkin tuh kira-kira cocok nggak manajemen tim yang ini sama manajemen tim yang ini kalau digabung nih, karena ini joint venture, cocok nggak orang-orangnya atau enggak work ethics-nya, work operational-nya cocok atau enggak. Nah, dari tahapan international joint venture yang kedua ini ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan international joint venture ini sendiri failure atau berisiko gagal nih teman-teman. Ada apa aja sih? Sebenarnya ada beberapa, tapi di sini saya mau highlight 5. Yang pertama adalah poor selection of partners. Jadi kayak partnernya nggak cocok lah atau nggak bisa mengklarifikasi tujuan dan kesalahan satu sama lainnya. Terus bisa juga partnernya gagal dalam menilai secara realistis dampak usaha pada organisasi induk. Jadi kayak mungkin miscalculation lah, kira-kira ini bisa nggak dapat untung nggak atau gimana. Terus komitmen yang tidak setara antara partner, jadi yang satu mungkin effortnya lebih tapi yang satu kok kayak ogah-ogahan. Terus ada kegagalan dalam mengadaptasi praktik bisnis usaha dengan budaya lokal, jadi nggak bisa masuk nih teman-teman dengan local community-nya. Jadi mungkin di negara asalnya itu udah oke, tapi di di negara overseas ternyata nggak masuk. Terakhir adalah para mitra yang gagal melakukan due diligence. Nah, tadi mungkin udah sempat dibahas sama teman kita. Due diligence ini penting teman-teman, karena kalau misalnya enggak mungkin khususnya nggak berlaku nggak berhasil due diligence-nya, itu bisa mengakibatkan suatu hal yang fatal atau bahkan bisa mengakibatkan international joint venture ini gagal. Next. Terus selanjutnya adalah namanya implementation. Implementation ini sendiri merupakan tahap ketiga di teman-teman dari international joint venture. Nah, key action-nya ada beberapa hal nih yang perlu di-highlight. Pertama adalah menetapkan visi, misi, nilai, budaya, dan strategi, menyesuaikan kebijakan dan praktik HRM atau HRM, berurusan dengan masalah dan penyesuaian yang berlangsung, dan terakhir adalah staffing dari international joint venture ini sendiri, teman-teman. Nah, kalau udah di tahap implementation, nah ini mulai kelihatan nih teman-teman peran dari human resource manager-nya. Nah, perannya apa aja sih? Pertama, bisa dibaca mungkin sama teman-teman, dan yang bisa di-highlight adalah meluangkan waktu membangun kepercayaan. Kepercayaannya apa sih? Jadi kan ini udah masuk ke negara overseas, budayanya beda. Jadi mungkin bisa ada nih budaya lokal dan perusahaan itu tercampur, perlu ada proses membangun kepercayaan antara budaya yang berbeda ini, teman-teman. Terus desain pekerjaan dapat ditingkatkan ketika para mitra mau belajar dari satu sama lain. Kebijakan rekrutmen dan kepegawaian harus didefinisikan dengan baik pada tahap awal usaha, karena ini kan mulai kickstart nih, baru masuk nih international joint venture-nya. Kalau misalnya kebijakan rekrutmen dan kepegawaian yang nggak cocok, nanti bisa bahaya. Jadi di sini kalau HRM bakal penting banget. Terus orientasi dan pelatihan karyawan tuh perlu banget.
Terus menyetujui persyaratan yang sesuai untuk hubungan dengan serikat pekerja manapun. Itu juga penting karena kalau nanti ternyata nggak sesuai, kalau nggak sesuai kontrak itu bakal bisa bermasalah. Terakhir, SDM harus menerapkan pelatihan yang diperlukan, misalnya budaya ataupun korporat nasional dan secara teknis. Jadi perlu ada training nih teman-teman. Dan training itu bakal juga harus mencakup sistem kompensasi, manfaat yang terintegrasi dan konsisten, dan ada juga sistem manajemen kinerja yang akan memberikan international joint venture itu identitasnya sendiri. Jadi beda lah dengan perusahaan asal masing-masing partnernya. Next. Terakhir nih di tahap keempat, jadi ada 4 tahapan. Ini adalah advancement atau tahap terakhir atau tahap final nih teman-teman dari international joint venture. Creation-nya apa aja? Creation-nya itu ada 3, yaitu adalah penyesuaian dan pembelajaran dengan partner, transfer pengetahuan baru ke holding, dan terakhir mentransfer pengetahuan baru ke lokasi lain. Jadi kalau udah kita dapat nih dari joint venture-nya, kan kita dapat pembelajaran dan dapat penyesuaian juga nih dengan partnernya. Itu penting banget karena bisa tahu lah ilmunya ke perusahaan holding. Nah, terus kalau misalnya mau buka cabang baru di tempat overseas atau membuka usaha lain di tempat overseas, itu kita bisa pakai ilmu yang kita dapatkan nih dari international joint venture ini. Terus alasannya kenapa sih? Apa sih yang bisa kita pelajarin dari international joint venture ini? Jadi karena salah satu alasan utamanya ini melibatkan keinginan mitra untuk knowledge transfer, atau kita pengen belajar lah dengan ada international joint venture ini, ada nggak sih ilmu-ilmu atau bisnis atau tentang operational business ini yang bisa kita implement di perusahaan holding? Nah itu perlu banget. Jadi dengan adanya international joint venture ini diharapkan bisa menentukan gagal atau berhasilnya IGV atau international joint venture ini adalah pembelajarannya cocok nggak, ini transfer pengetahuan yang baru itu tuh berhasil atau enggak, kira-kira pas nanti diimplement ada nggak sih pengetahuan-pengetahuan yang bisa diimplementasikan ke perusahaan asal atau perusahaan holdingnya gitu teman-teman. Oke, next. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya mengenai international human resource management and international alliances. Next. Oke, jadi untuk definisinya itu, jadi intinya aliansi itu adalah suatu kerjasama yang formal atau non formal antara dua atau beberapa perusahaan yang menghasilkan suatu kerjasama. Nah, kerjasama ini tuh bisa dalam berbagai bentuk, salah satunya ada outsourcing, information sharing, dan sebagainya. Hal ini akan menuntun kedua perusahaan ini untuk mengalami pertumbuhan atau hanya sekedar ingin mengembangkan bisnis lainnya atau beberapa partikel-partikel kerja dari bisnis tersebut. Kira-kira seperti itu. Next. Nah, jadi untuk pilihannya itu, untuk dari konteks HR itu ada 3. Yang pertama, operator model, di mana ini akan ada satu partner yang dominan. Yang kedua itu adalah autonomous model, di mana ini kedua perusahaan ini sengaja untuk mengembangkan suatu budaya yang baru, sehingga tidak ada yang kelas, jadi dibikin budaya yang baru. Yang ketiga adalah shared model, di mana ini suatu dua perusahaan ini menggabungkan apa yang ada di kedua perusahaan ini sehingga digabungkan menjadi suatu budaya baru yang kira-kira itu irisan. Next. Oke, jadi untuk kira-kira apa sih tantangan dari alliances dari konteks HR ini sendiri? Jadi itu ada 8, tapi yang bisa teman-teman bisa lihat pada layar teman-teman. Tapi dari 8 ini kira-kira tuh itu lebih condong ke masalah budaya dan dari masalah bahasanya itu sendiri. Dan juga tentang regulation-nya. Kenapa? Karena di sini kan kita tahu kalau alliances itu tuh nggak punya regulasi yang pokok dan yang mendasar banget. Kedua adalah itu bakal sering banget di mana terjadi kayak clash antara kebiasaan perusahaan yang satu dan kebiasaan perusahaan yang dua tuh bisa clash gitu. Yang ketiga adalah tentang bahasa. Yang bahasa ini apalagi alliances ini dilakukan oleh dua perusahaan yang berasal dari dua negara yang berbeda. Next. Oke, jadi kira-kira apa sih role atau peran dari IHRM di konteks international alliances ini? Di sini HR harus bertindak sebagai seorang yang get in touch langsung dengan decision maker, karena di sini tuh vital banget nih masalah HR dan masalah culture kan. Jadi dia harus benar-benar bersinggungan langsung sama decision maker yang biasanya itu adalah C-level atau board of director-nya. Nah, di sini HR juga bisa melatih keterampilan negosiasi karena akan ada dua perusahaan yang berjalan secara bersamaan. Yang ketiga adalah menggabungkan tanggung jawab lokal maupun internasional, dan yang terakhir adalah
tadi saya udah bilang bahwa ketika dua perusahaan ini yang awalnya nggak ada intention awal-awal untuk bersatu dan tiba-tiba bersatu, pastinya akan ada culture clash atau kayak ketegangan antara dua budaya yang berbeda. Next. Ya, bisa dilanjutkan ke case tadi. Oke, silakan dilanjutkan. Atau mau istirahat, mau break dulu? Kayak dikit lagi kali ya, Pak. Oke, ya udah dilanjutkan aja. Oke, mungkin saya sekalian baca aja. Jadi misalkan nih, dari case tadi yang pertama itu adalah apa sih yang menjadi isu ketika yang dipertimbangkan ketika membuat suatu akuisisi yang cross border. Nah, itu tuh pastinya tuh ada beberapa hal. Di antaranya yang pertama adalah, oke, bisa dilanjutkan? Ya, silakan. Ya, baik. Mungkin saya mau menjelaskan sedikit mengenai case tadi kita, yaitu Comex Group, a Mexican Film Plus International. Nah, jadi untuk Comex Group ini merupakan perusahaan manufaktur painting atau cat di Meksiko yang telah berdiri dari tahun 1954. Nah, kemudian Comex Group ini bisa dibilang saat itu sudah menjadi paint manufacturer nomor 1 di Meksiko dan nomor 4 untuk US, Kanada, dan daerah sekitar Amerika Serikat. Kemudian karena growth-nya yang bisa dibilang sudah cukup konstan, Comex kemudian memutuskan untuk ingin melakukan ekspansi pasarnya lagi dengan melakukan cross-border acquisitions, dengan melakukan akuisisi seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang muncul melalui tindakan akuisisi dari Comex Group ini adalah yang pertama, what HRM issues have to be considered when making a cross-border acquisitions and which are likely to be the most difficult to deal with? Oke, baik. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, apa saja isu-isu HRM yang dapat dipertimbangkan dari Comex Group? Nah, secara keseluruhan itu terdapat 4. Yang pertama itu kita lihat mengenai budaya negara dan organisasi. Yang dimaksud dengan budaya dari negara dan organisasi ini seperti misalnya perbedaan nilai-nilai, tradisi, ataupun struktur organisasi. Perbedaan antar organisasi, tiap organisasi pun tentunya memiliki nilai-nilai dan strukturnya masing-masing, apalagi ketika melakukan cross-border acquisition, yang dimana keduanya itu berasal dari negara yang berbeda. Ditambah lagi misalnya kedua perusahaan ini sudah memiliki strukturnya yang kuat tersendiri dan mungkin perbedaan struktur misalnya ada yang menggunakan product structure atau functional structure ataupun berbagai struktur lainnya. Nah, pertimbangan ini bisa dipertimbangkan kembali oleh Comex ketika ingin melakukan akuisisi. Kemudian pertimbangan berikutnya adalah peraturan dan regulasi yang berlaku. Nah, peraturan dan regulasi yang berlaku ini biasanya sangat-sangat tergantung dengan negara tujuan akuisisi ataupun negara dari home country Comex Group seperti itu. Nah, peraturan ini terbagi menjadi peraturan secara internasional, domestik, dan integrasi dalam perusahaan. Di Indonesia sendiri juga ada peraturan yang mengatur mengenai mergers and acquisitions atau M&A, yaitu Undang-Undang mengenai perusahaan terbatas nomor 1 tahun 1995. Kemudian faktor berikutnya adalah faktor makroekonomi, yaitu pertumbuhan PDB, atau produk domestik bruto, inflasi, dan suku bunga di suatu negara tersebut. Pertumbuhan PDB ini bisa menjadi proksi di mana kita bisa melihat bagaimana perkembangan dari ekonomi ataupun revenue growth mungkin dari perusahaan-perusahaan yang berada dalam negara tersebut, karena pertumbuhan PDB, inflasi, dan suku bunga ini sangat berkaitan erat dengan keadaan ekonomi dari suatu negara tersebut. Yang kemudian kedua faktor ini yaitu peraturan dan regulasi dan faktor makroekonomi merupakan faktor yang sangat sulit untuk diprediksi dan sulit di-handle, yaitu bisa dikatakan sebagai uncontrollable factor. Dan yang terakhir mengenai pertimbangan HRM-nya yaitu kesehatan finansial dan manajerial perusahaan target, dan juga kesiapan supply chain-nya. Apakah ketika melakukan M&A dengan Comex Group, supply chain-nya sudah siap karena terjadi shifting sedikit dari pihak pembelinya seperti itu, kemudian distribution channel-nya bisa dipersiapkan, dan juga tentunya kesehatan finansial dan manajerial dari perusahaan target. Kurang lebih seperti itu, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan membahas pertanyaan diskusi 2, yaitu what should a company do to minimize the HRM issues in a cross-border acquisition. Yang pertama, jadi untuk kayak tipsnya supaya HRM
itu bisa menjalani acquisition-nya secara mulus gitu, ada 3 aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama employee representation, karena jadi kayak di beberapa negara, contohnya seperti di Amerika Latin, itu karyawan itu dapat diwakili oleh serikat pekerja nasional dan khusus industri serta oleh dewan kerja. Jadi dengan mengikut sertakan representatif dari karyawan tersebut yang ada di negara tersebut, tentunya komunikasi bisa jadi lebih gampang karena mereka sudah merasa terwakili, dan juga menghindari terjadinya ada clash karena tadi yang seperti Efren bilang, ada budaya yang berbeda seperti itu, karena dari representatifnya juga dapat berdiskusi langsung dengan top manajemen gitu. Dan selanjutnya aspek yang kedua yang perlu diperhatikan adalah employee benefits, karena di beberapa yurisdiksi tertentu itu peraturan benefits yang diberikan kepada karyawan itu berbeda-beda, dan ada contohnya seperti di beberapa negara, ada yang negara tertentu di Amerika Latin itu mereka menetapkan kayak bulan ke-13 itu harus ada bonus. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu diperhatikan oleh HRM supaya tidak terjadi clash tadi, karena misalnya tiba-tiba ada perusahaan baru gitu yang tidak tahu tentang kebiasaan benefits di negara tersebut, dan mereka bisa saja marah atau merasa terganggu seperti itu. Dan selanjutnya aspek ketiga itu ada employment arrangement, karena sama seperti yang sebelumnya, di setiap negara itu arrangementnya bisa berbeda-beda karena tadi regulasinya yang regulasi mengenai tenaga kerjaannya juga bisa berbeda. Jadi hal-hal seperti itu perlu ditinjau oleh HR supaya tidak ada clash seperti itu. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya saya membahas pertanyaan ketiga, jadi HR issue apa saja yang dapat muncul ketika menggunakan model franchising, lebih untuk pertumbuhan dari combination internasional. Jadi yang pertama adalah terbentuknya joint employee liability. Jadi misalnya kan franchising merupakan perusahaan yang terbentuk dari dua pihak, ada yang franchisee dan juga franchisor, di mana franchisee memberikan hak untuk melakukan kegiatan usaha atas nama perusahaan tersebut kepada franchisee. Jadi hal-hal yang memang masih centered terhadap perusahaan dari franchisor, yang mungkin dari peraturan terkait human resource-nya yang mungkin masih disesuaikan dari perusahaan franchisornya, sehingga ini merupakan hal-hal yang dapat menjadi isu, terlebih jika franchisee dan franchisor ini berasal dari dua negara yang berbeda yang terbentuk atas international convention. Jadi misal dari joint employee liability ini kita dapat melihat maturity, experience, dan juga education, mungkin adanya standar yang berbeda dalam pemilihan tenaga kerja, dapat menimbulkan juga high turnover rate karena hal tersebut. Dan juga misalnya terkait minimum wage, employee classification, dan juga overtime requirements yang mungkin antar negara itu memiliki peraturan yang berbeda. Jadi antara franchisee dan juga franchisee ini pasti memiliki adanya clash kepemahaman, dan juga adanya perbedaan syarat ataupun set regulations terkait HR issue seperti ini. Yang kedua adalah environmental, terkait economic condition, fluctuation, dan juga employee quality, terlebih dari franchisee dan franchisor yang memang berasal dari negara yang berbeda ini sangat erat kaitannya dengan environmental issue yang mungkin dapat berkaitan dengan beberapa decision terkait human resource. Dan ini hal terakhir yang terkena dampaknya terkait dari HR issue pada franchising-nya adalah performance management, karena pasti dari performance management ini masih mengikuti set regulation yang terbentuk dari franchising-nya. Ini mungkin perlu ada penyesuaian dari pihak franchisee, terlebih jika hal ini terbentuk atas dasar international convention. Kira-kira seperti itu. Next. Oke, kayaknya kita break dulu aja ya. Oke, study 2 nanti setelah break kita kembali jam 12.30 ya teman-teman. Baik Pak, terima kasih Pak. Masuk ke case study 2.
kita langsung masuk aja. Pertanyaannya adalah, why were these various form of communication so successful? Which do you think were the most important and why? Jadi itu ada 3 communication forms. Yang pertama adalah ada 3 lagi. Sorry, ada 4. Yang pertama adalah lunch with employee, Q&A board, pre-recorded video, dan terakhir adalah in-person presentation. Nah, di sini kita bagi lagi teman-teman. Ada subsectionnya juga yang itu type of communication, how is it effective, dan why is it important. Jadi mungkin untuk di lunch with employee adalah type of communication-nya itu two-way atau 2 arah, dan itu biasanya dilakukan after acquisition. Terus how is it effective, itu tuh allow CEO to get close to the most important employee. Jadi CEO-nya tuh direct teman-teman untuk bisa ngomongnya tuh direct, dan employee-nya tuh juga bisa mungkin memberikan opininya dia atau perusahaannya, atau mungkin mau ngasih saran atau apa langsung ke CEO-nya tuh directly. Terus why is it important, itu leaves a good impression for employee. Employee pasti senang teman-teman karena dia bisa langsung ngomong ke CEO-nya. Bayangin langsung ngomong ke CEO. Itu kan mungkin for some employee atau for some people itu kan itu nggak sesuatu yang tidak ditemukan setiap hari gitu loh. Terus next up ada Q&A board. Ini tuh berbeda dengan lunch with employee karena ini sistemnya one way atau satu arah, dan biasanya dilakukan pre-acquisition. Terus how is it effective, itu tuh allow employee to easily know the important facts. Karena di Q&A board nih employee itu juga bisa ngeliat juga nih teman-teman apa aja sih yang important facts yang ada di situ tuh, kira-kira ada apa aja, karena banyak employee lainnya juga bakal nongol di situ. Terus why is it important, itu tuh karena bakal minimize panic and hoax. Terus keep employee from knowing too much. Jadi yaudah mungkin ada beberapa rahasia perusahaan atau kayak data-data perusahaan yang emang sifatnya confidential gitu teman-teman. Terus ada pre-recorded video, ini sama one way karena emang satu arah doang, nggak bisa dijawab. Terus dia tuh lebih ke acquisition announcement teman-teman untuk type of communication-nya. Terus how is it effective, itu tuh allow efficient information flow sama less communication. Kenapa dia efficient information flow-nya? Karena udah nggak mungkin ada bingung-bingungnya gitu loh, karena dia udah ngejelasin gitu teman-teman dari pre-record video. Terus miscom itu less likely. Kenapa? Karena itu direct, biasanya juga direct langsung dari yang ngebuat videonya ini. Dia pasti udah di brief, udah tahu penjelasannya apa ajanya, dan langsung di floor teman-teman ke employee-nya. Terus untuk important, why is it important, sama minimize hoax and panic, sama give a genuine clarity. Kita bisa ngasih tahu secara jelas lah lewat pre-recorded video ini. Terus terakhir ada in-person presentation, dia lebih ke two-way, sama post-acquisition. Terus how is it effective, karena detail information. Ya udah dengan presentation itu bisa lebih detail lah. Mungkin ada diagramnya, ada graph, ada datanya. Terus bisa dia jelasin atau neranginnya juga dengan sedetail mungkin. Terus less miscom juga. Terakhir adalah CEO close with employees. Jadi of course karena ini two-way, biasanya tuh kalau misalnya udah two-way dan employee-nya tuh bisa ngomong juga atau bisa ngejawab, merespon juga, itu tuh bakal lebih close lah ya antara CEO dan employee-nya. Terus why is it important, itu tuh alignment across organization sama change for new CEO to showcase leadership. Terus itu teman-teman kenapa ini form of this communication-nya successful. Terus which do you think is the most important? Menurut kelompok kami sebenarnya semuanya important, tapi tergantung juga teman-teman dengan gaya dari perusahaan itu gimana, sistem kerjanya gimana, operasionalnya gimana, dan kira-kira seperlu apa sih si CEO-nya ini emang harus nyampein informasinya tuh ke employee-nya sepenting apa. Kalau misalnya lunch with employee itu kan most likely lebih ke small talks lah, bukan sesuatu hal yang kayak emang perlu ada datanya, ada perlu hal-hal penting yang emang required-nya tuh untuk lebih properly delivered. Nah, kalau misalnya in-person presentation itu kan udah jelas teman-teman, kayak perlu banyak hal yang disiapin lah. Jadi emang kegunaannya nih in-person presentation sama lunch with employee ini beda banget teman-teman. Terus kalau Q&A board sama pre-recorded video juga beda. Sesuai kebutuhan juga teman-teman, sama lah kayak yang dua ini. Dan tapi menurut kelompok kami, kira-kira which do you think were the most important tuh, mungkin kalau emang bisa in-person presentation tuh kayak biasanya tuh in-person presentation kan they would do it weekly gitu loh, kayak jadi ada tiap seminggu sekali atau kayak at least ada hal yang berjangka lah dalam in-person presentation. Jadi kita rasa itu juga in this case itu tuh the most important sih. Jadi gitu. Oke, next.
Nah, menjawab pertanyaan kedua dari case BCE ini, jadi kalau untuk teman-teman yang mungkin masih bingung konteks dari study case-nya, jadi ada sebuah perusahaan ya, ada perusahaan namanya BCE, di mana BCE ini melakukan major cross-border acquisition dan alliance dengan perusahaan British Telecom, MCI, GTE, Bell Atlantic, dan juga Teleglobe, dan juga BCE-nya itu sendiri. Nah, jadi karena mereka ini melakukan merger and acquisition dan alliance yang sangat besar ya di Kanada dan di Eropa itu, dari bagian HR-nya sendiri itu melakukan beberapa hal ya, seperti yang tadi dijelaskan sama Sindonata, di mana dari pihak perusahaannya melakukan lunch with employee atau makan siang dengan employee-nya, dan juga mereka melakukan strategi sosialisasi M&A tersebut kepada para karyawan dengan memberikan Q&A board, dan juga mereka juga memberikan pre-recorded video atau video penjelasan, dan juga CEO dari berbagai perusahaan tersebut yang melakukan merger and acquisition itu melakukan presentasi untuk menjelaskan proses dari M&A dari berbagai perusahaan tersebut ya. Nah, lalu untuk menjawab pertanyaan kedua, konten apa yang penting untuk bentuk komunikasi seperti ini, dan juga apa yang employee butuhkan untuk tahu gitu ya dalam proses M&A ini, dan juga apa perbedaannya gitu. Jadi untuk yang seperti yang tadi Sinunata juga sudah sempat jelaskan, kalau makan siang dengan para karyawan itu memang tidak bisa dilakukan secara masif ya, paling hanya 15-20 karyawan, dan itu pun pasti divisional. Tapi apa yang perlu diketahui karyawan pada saat lunch itu adalah berita baik gitu ya. Dan juga perbedaan apa yang ditimbulkan jika para petinggi perusahaan ini melakukan lunch dengan employee-nya, yaitu membuat impresi yang baik kepada karyawannya. Nah, lalu apa beda dengan Q&A board? Q&A board ini dilakukan di website perusahaan tersebut ya, dan juga website tersebut adalah website internal perusahaan, di mana konten penting yang ada di dalam Q&A board itu adalah frequently asked question tentang rumor M&A berbagai perusahaan tersebut ya, dan juga bagaimana cara mereka dari top manajemen sendiri juga memberikan arahan kepada karyawan-karyawannya bagaimana cara menjelaskan pertanyaan tentang M&A tersebut kepada orang-orang luar gitu ya, sehingga tidak ada terjadi misinformasi. Lalu untuk apa yang perlu diketahui karyawan pada Q&A board, yaitu kejelasan dari rumor M&A dan juga alliance tersebut. Lalu perbedaan apa yang ditimbulkan dengan Q&A board, yaitu dalam Q&A board, perusahaan tuh juga bisa meminimalisir kepanikan dan hoax, dan juga menjaga agar karyawan tidak usah tahu. Lalu untuk pre-recorded video, selanjutnya konten penting apa yang ada di dalam pre-record video tersebut, yaitu detail dari proses akuisisi dan juga alasan kenapa perusahaan-perusahaan tersebut melakukan akuisisi dan apa yang akan terjadi selanjutnya, sehingga karyawan yang melihat pre-record video tersebut tuh bisa menentukan langkah apa yang akan dia lakukan ketika perusahaannya sudah akuisisi dengan perusahaan lain gitu ya. Lalu apa yang harus diketahui karyawan oleh pre-record video tersebut, yaitu seperti yang tadi saya jelaskan, apa yang akan terjadi kepada karyawan, apakah akan ada PHK, atau apakah akan ada penambahan rekrutmen kerja baru, dan juga perubahan apa yang akan terjadi gitu, apakah headquarter berpindah, dan sebagainya. Lalu perbedaan apa yang akan ditimbulkan dengan pre-recorded video, yaitu untuk meminimalisir kepanikan dan hoax juga, dan memberikan kejelasan yang benar. Lalu in-person presentation, di mana mungkin bisa dibayangkan seperti CEO ini melakukan sebuah conference call dengan para karyawannya secara masif ya, melalui Zoom misalnya gitu ya, di mana in-person presentation ini para petinggi-petinggi perusahaannya atau CEO-nya memberikan materi untuk penyelarasan atau pelurusan, dan juga memberitahukan prioritas perusahaan pada saat itu, dan juga rencana-rencana post akuisisinya. Apa yang harus diketahui karyawan ketika presentasi tersebut, yaitu informasi detail, pelurusan miskomunikasi juga, dan juga membentuk CEO yang bonding atau dekat dengan karyawannya.
Lalu perbedaan apa yang ditimbulkan dengan in-person presentation, yaitu penyelarasan antar organisasi yang melakukan M&A dan juga kesempatan untuk calon CEO baru untuk menunjukkan kepemimpinannya. Jadi karena BCE dan juga Telkom, GTE dan Bell Atlantic ini merupakan banyak perusahaan yang digabung jadi satu, pasti ada CEO baru. Boleh di next. Nah, untuk menjawab pertanyaan ketiga, does this sort of communication need to come from the top? Apakah strategi-strategi untuk sosialisasi M&A dan aliansi ini, empat strategi tadi itu harus dilakukan oleh top management saja atau CEO dan sebagainya? Jawaban dari kelompok kami itu adalah tidak selalu dari CEO gitu, karena CEO pasti juga memiliki fokus-fokus yang banyak gitu ya, apalagi yang berkaitan dengan keputusan besar terhadap perusahaannya. Jadi untuk sosialisasi dan juga untuk melakukan komunikasi dengan banyak karyawan di bawahnya tidak selalu oleh CEO, melainkan juga bisa dari kepala HR atau kepala human resource. Kenapa kepala? Karena kalau misalnya informasinya tersebut datang dari head division atau dari mereka yang posisinya memang berwenang, pasti informasinya tersebut dipercaya dan juga meminimalisir adanya hoax dan juga kepanikan antar karyawan gitu ya. Boleh di next. Nah, selanjutnya adalah conclusion dari presentasi kami. Boleh di next. Nah, untuk yang pertama yaitu international combination, di mana tren M&A ini semakin meningkat, baik dari jumlah dan nilai transaksinya karena hadirnya tekanan-tekanan secara global. Lalu, HR memegang peranan penting dalam penggabungan dua perusahaan atau lebih, sehingga diperlukan adanya due diligence yang akurat hingga mencapai tujuan kerjasama. Jadi, jangan sampai M&A dan aliansi yang dilakukan ini sudah input banyak effort, tapi ternyata tidak sesuai ekspektasi gitu hasilnya. Jadi HR memegang peran penting untuk meminimalisir hal tersebut. Lalu yang ketiga, dalam konteks HRM, proses kombinasi dan uji kelayakan itu juga sangat penting karena tanpa proses ini ada kemungkinan karyawan-karyawan baru atau rekruter baru itu malah menyebabkan kerugian, bukannya keuntungan buat perusahaan. Lalu selanjutnya, salah satu kunci keberhasilan dari international joint venture adalah para partner harus jelas dan menyepakati salah satu dari pilihan-pilihan ini yang sedang ditempuh. Lalu yang terakhir untuk aliansi, tantangan terbesar pada HRM dalam konteks alians adalah mengenai budaya. Sehingga di sini HR perlu melakukan usaha lebih dalam menemukan sinergi antar dua budaya yang bersatu. Dari next. Sekian presentasi kami, terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 4 atas presentasinya insightful. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Seperti biasa, masing-masing kelompok yang tidak presentasi mohon mengirimkan setidaknya satu pertanyaan ke kelompok 4. Kemudian kelompok 4 bisa mendiskusikan, kemudian kalau sudah selesai bisa memberikan jawabannya. Mohon nanti dirangkum siapa penanyanya, apa pertanyaannya, dan juga apa jawabannya. Untuk memudahkan diskusi, mungkin saya buka breakout room. Untuk kelompok-kelompok yang tidak presentasi, silahkan mendiskusikan pertanyaan apa yang mau ditanyakan, mungkin bisa dikirimkan melalui media elektronik. Mohon yang belum merename akunnya untuk merename untuk memudahkan saya memasukkan ke breakout room. Antonius kelompok 5 ya? Iya Pak, maaf saya lupa. Oke. Asifa kelompok berapa? Kelompok 6 Pak, bentar saya rename sebentar. Oke. Oke, silakan yang mau mau berdiskusi dulu, silakan bergabung ke breakout room. Kalau sudah, silakan kirimkan pertanyaan ke kelompok 4. Kelompok 4, kalau sudah ada pertanyaannya bisa langsung didiskusikan.
Kalau udah siap untuk menyampaikan jawaban, silakan panggil saya, nanti akan saya buka breakout room-nya. Oke, selamat datang kembali di main room. Dan saya persilahkan kelompok 4 untuk mulai menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Silahkan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Jehan Juniata dari kelompok 3. Jadi Jehan bertanya bagaimana sistem employee benefits dalam cross-border acquisitions. Apakah disamaratakan bagi setiap karyawan atau apakah biaya hidup karyawan di satu negara juga berpengaruh terhadap employee benefits ini? Dan jika ada perbedaan dalam jumlah benefits, konsekuensi apa yang akan dihadapi perusahaan dan bagaimana mengatasinya? Nah, saya ingin menjawab pertanyaan tersebut. Jadi sistem penentuan employee benefits dalam cross-border acquisition tentunya pasti ada penyesuaian karena dari dua company menjadi satu company itu pasti ada restrukturisasi menjadi satu struktur organisasi gitu. Dan tentunya pasti employee benefits itu akan disesuaikan berdasarkan role dan kontribusi baru tiap-tiap karyawan dalam struktur organisasi yang baru juga yang telah menjadi satu. Dan kalau apakah akan disamaratakan, pasti tidak akan disamaratakan. Dan apakah biaya hidup karyawan di satu negara berpengaruh, juga pasti berpengaruh karena sejak awal salah satu pertimbangan cross border acquisition itu adalah agar company bisa memberikan benefit yang lebih rendah dibandingkan atau biaya benefit yang lebih rendah dibandingkan di negara dia saat ini, sehingga dia melakukan cross border acquisition. Dan jadi biaya tersebut, biaya benefit tersebut itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan biaya hidup pada negara tersebut. Nah, tentu ini juga bisa menimbulkan konsekuensi. Nah, konsekuensinya bisa terjadi kecemburuan karena bisa dibilang bisa aja job load-nya sama tapi benefitnya berbeda. Dan di sini peran HR itu dapat memberikan sosialisasi tentang alasan kenapa benefit tersebut berbeda dengan mempertimbangkan tadi living cost, biaya hidup, dan juga hal-hal lainnya yang bisa membuat orang-orang mengerti, karyawan lebih pengertian dan tidak salah paham. Apakah sudah menjawab, Jehan? Gimana, Jehan? Jehan? Apakah ada tanggapan? Oke, ya, kita lanjut dulu aja. Mungkin pertanyaan selanjutnya, silakan. Ya, baik Pak. Saya Merlin. Saya mau menjawab pertanyaan Aaron, di mana pertanyaan itu adalah salah satu challenge HR in merger and acquisition adalah dalam menyesuaikan suatu budaya dan culture, di mana culture perusahaan ataupun culture dari setiap orang karena perbedaan negara. Misalnya ada orang Indonesia yang masih tabu dengan budaya minum-minum, tapi bekerja dengan orang Jepang dan orang Korea yang setelah bekerja atau melepaskan stresnya dengan minum-minum. Jadi pertanyaan itu sebagai HR harus membangun sinergi dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, menanggapi hal ini, dalam international M&A itu pasti perusahaan harus dapat menentukan tipe integrasi budaya gitu ya, yang tepat untuk diterapkan dalam proses integrasi M&A. Nah, dalam kasus ini, sebagai manajemen HR perlu juga menentukan budaya baru yang menjadi standar gitu untuk kedua perusahaan, atau bisa juga disebut sebagai strategi mixed culture gitu ya, di mana budaya antar kedua perusahaan tersebut disatukan sehingga terbentuk suatu budaya baru yang didukung oleh masing-masing perusahaan gitu. Jadi nggak ada budaya yang lebih mendominasi atau nggak ada budaya yang lebih dikucilkan gitu ya. Nah, lalu sehingga berdasarkan contoh yang sudah diberikan tadi, yang orang Jepang, Korea, dan juga orang Indonesia, mungkin
karena orang Indonesia masih tabu dengan budaya minuman keras, karyawan Jepang atau Korea tersebut itu dapat mentoleransi gitu ya, dan mensubstitusi aktivitas minum-minum tersebut seperti di negaranya dengan aktivitas yang masuk dalam budaya Indonesia juga gitu. Jadi masuk ke dalam budaya Indonesia dan juga masuk ke dalam budaya Jepang atau Korea. Seperti contoh olahraga gitu kan, olahraga kan juga masuk ke dalam budaya Jepang dan Korea gitu. Kayak misalnya mereka bisa aja mensubstitusi aktivitas minum-minum tersebut setelah bekerja dengan aktivitas lain seperti main bulu tangkis atau main golf dan sebagainya yang bisa, atau kayak sekedar hanya makan-makan biasa, pokoknya apapun aktivitasnya yang pokoknya yang bisa menjaga sinergi dan juga kebersamaan para pekerja ya, pokoknya in the end goals-nya itu adalah untuk menjaga performa kerja yang lebih baik begitu. Apakah sudah menjawab, Aran? Oke, Oke. sudah, terima kasih. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya, pertanyaan selanjutnya silakan. Ya, baik. Saya Everin akan menjawab pertanyaan dari Dias dari kelompok 2. Pertanyaannya yaitu, sebelumnya terima kasih kelompok atas presentasinya. Bagaimana dua perusahaan dari negara dan budaya yang berbeda mengatasi masalah trust issue akibat adanya perbedaan budaya dalam proses international communication? Nah, jadi jawaban dari kami setelah melakukan diskusi, jadi tentunya trust issue itu dapat muncul ketika terjadi international communication, di mana notabene kedua perusahaan ini memiliki latar belakang yang berbeda, struktur yang berbeda, nilai-nilai budaya yang berbeda. Tentunya trust issue ini dapat terjadi ataupun mungkin belum pernah terjadi. Nah, tetapi kami setelah melakukan diskusi menilai bahwa trust issue ini sebenarnya dapat dihindari. Dan juga tentunya jika terjadi dapat juga diatasi. Nah, kemudian bagaimana sih sebenarnya cara untuk mengatasi, bagaimana cara menghindari terjadi trust issue ini? Untuk tahap penghindarannya itu, yang pertama, pada proses M&A, JV atau alliances dilakukan secara transparan antara pihak penyelenggara, acquirer, dan perusahaan target. Ketika proses peleburan M&A, JV atau alliances ini terjadi secara transparan dan terbuka, tentunya akan ada sense of belonging dan sense of accountability yang timbul dari kedua perusahaan maupun dari pihak penyelenggara. Ketika sense of accountability dan sense of belonging ini muncul, terjadi juga kemudian ikatan ataupun level kepercayaan yang secara tidak langsung akan meningkat. Karena selama proses ini terjadi, tidak ada step-step ataupun prosedur yang dilakukan secara shady ataupun tertutup dari pihak penyelenggara dan maupun kedua perusahaan. Nah, selain itu, selain keterbukaan proses peleburan, kami juga menyarankan agar pihak penyelenggara atau pihak advisory proses peleburan ini menyediakan tahap penyesuaian, di mana tahap penyesuaian ini merupakan tahap di mana setelah terjadinya fase integrasi atau di mana M&A, JV atau alliances ini sudah terjadi telah ditandatangani sebuah kontrak seperti itu. Tujuannya adalah agar kedua pihak ini dapat memiliki waktu untuk menyesuaikan budaya-budaya, aspek-aspek dan nilai yang dimiliki kedua perusahaan ini. Sehingga pada tahap ini proses penyesuaian itu dapat lebih dimaksimalkan dan juga pada tahap ini dapat diawasi oleh pihak penyelenggara dari proses peleburan ini sendiri. Nah, sedangkan untuk mengatasi trust issue yang ternyata misalnya sudah terjadi ketika proses peleburan atau penggabungan terjadi, kami menyarankan agar pihak penyelenggara M&A atau pihak advisory-nya itu dapat secara proaktif mengawasi proses integrasi dari kedua perusahaan dan agar pihak penyelenggara tersebut siap menjadi penengah dari kedua perusahaan ini. Jadi tidak hanya pihak penyelenggara ini tidak langsung melepas tangan ketika proses M&A, JV atau alliances ini terjadi, tetapi pihak penyelenggara tetap hadir dan menemani, membimbing dan mengawasi agar proses ini dapat betul-betul selesai. Gimana kita ketahui sendiri sebenarnya dalam proses seperti ini itu ada namanya pre-M&A dan ada pun M&A stage dan nanti pun ada post-integration stage. Nah, di post-integration stage ini yang kami maksud di mana jika terjadi trust issue dapat diselesaikan dengan baik di post-integration stage karena di saat di sisi itu masih ada pihak penyelenggara yang dapat mengawasi dan pihak netral di antara kedua perusahaan ini. Mungkin seperti itu jawaban dari kelompok kami. Bagaimana Dias tanggapannya? Oke, Dias. Ya, sudah sangat menjawab. Terima kasih Everin dan kelompok 4. Oke, terima kasih. Silakan pertanyaan selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Priscilia Tinenges, Eliona Meliala. Jadi pertanyaannya adalah
adalah disebutkan bahwa ada beberapa risk of failure dari international joint venture. Dan salah satunya adalah gagal melakukan due diligence. Bagaimana cara mencegah terjadi hal tersebut? Lalu apakah ada risiko tersebut sudah terjadi? Apakah ada tindakan represif? Jadi pertama dari due diligence ini kita tuh harus melihat teman-teman apakah sinergi risknya gimana, apakah ada deal breaker, apakah ada non-starter atau ada false point. Jadi mungkin teman-teman bisa ngebuat suatu mungkin diagram gitu loh teman-teman untuk ngecek kira-kira petanya nih kalau misalnya kita melakukan joint venture antara kita dan partner itu apakah ada sinergi kah atau enggak dengan culture dari perusahaan kita dengan perusahaan partner, hal-hal operasional antara kita dan perusahaan partner sama hal-hal lain yang penting lah teman-teman. Jadi mungkin di situ kita juga bisa nilai teman-teman dari trade to deal value-nya sama trade to deal execution. Kira-kira value-nya kita bisa juga lihat cost benefit-nya gitu sih teman-teman dari value dan execution-nya. Kira-kira kalau udah kita lakuin ini worth nggak? Kira-kira bakal berhasil nggak? Makanya perlu dilakukan due diligence nih teman-teman, karena kita juga ngecek kan profil perusahaannya gimana, terus performance perusahaannya gimana dan lain sebagainya. Terus apabila risiko tersebut sudah terjadi, apakah ada tindakan represif? Jadi sebenarnya mungkin emang kalau udah terjadi ini bakal mungkin ngerugiin ya teman-teman, karena joint venture-nya mungkin bakal berpengaruh apakah nanti nggak works, apakah nggak berhasil, atau mungkin ternyata malah dari joint venture ini yang notabene bakal ngeluarin cost lagi, itu nanti capitalnya malah habis begitu aja. Nah, mungkin teman-teman bisa melakukan tindakan represifnya itu pertama sebenarnya alangkah baiknya teman-teman juga udah ini sih di kontraknya itu udah dijelasin gitu kira-kira kalau misalnya ini nggak berhasil bakal ngapain, apakah nanti ada sistem hukum berlaku yang mengatur atau mungkin nanti dari joint venture ini kan kalau joint venture ini kan berdasarkan shares ya teman-teman, ada equity-nya gitu, nanti apakah mungkin nanti dikasih ke partnernya berapa persen atau gimana jadi gitu teman-teman. Jadi gitu Priscilia, apakah sudah menjawab? Gimana Sudah Priscilia? Oke, Terima kasih kamu Pak. Sama-sama juga Priscilia. Sedikit saya tambahkan ya. Dengan Makasih, teman-teman sini kan kebanyakan dari finance ya. Dan merger and acquisition itu kan sering dibahas sebenarnya, termasuk satu topik yang cukup penting di bidang finance ya. Tapi mungkin di awal-awal tren M&A itu due diligence yang dilakukan itu hanya due diligence di bidang keuangan, tapi lupa atau kurang perhatian ketika melakukan due diligence di bidang SDM-nya. Nah, di kemudian hari ternyata penyebab M&A gagal itu bukan keuangan, ya. Jadi keuangannya mungkin fine-fine saja gitu. Ternyata yang paling banyak menyebabkan kegagalan M&A itu justru aspek SDM-nya nggak cocok atau tidak kompatibel lah orang-orang dari perusahaan yang mengakuisisi dan yang diakuisisi ya, sehingga akibatnya kemudian malah menimbulkan cost atau menimbulkan loss of performance atau bahkan ya tadi bisa jadi benar-benar di write off sama sekali perusahaannya, karena seringkali di perusahaan-perusahaan yang diakuisisi itu sebenarnya yang diakuisisi itu apanya gitu, apakah gedung-gedungnya ataukah mesin-mesinnya. Seringkali sebenarnya orang-orangnya yang ingin diakuisisi, talent-talentnya yang ingin diakuisisi. Artinya ketika sebuah perusahaan mengeluarkan miliaran dolar untuk akuisisi sebuah perusahaan, kemudian setelah itu talent-talentnya kemudian jump ship keluar gitu ya, resign, ya artinya dia tidak mendapat value sebagaimana yang diharapkan. Karena value yang diharapkan ketika mengakuisisi itu termasuk talent yang dimiliki oleh perusahaan tersebut gitu. Mungkin itu poin yang perlu digarisbawahi terkait dengan M&A. Sampai sekarang cukup populer, salah satu strategi internasionalisasi yang mungkin masih dilakukan ya, masih aktif dilakukan. Tapi tadi sekarang sudah lebih kuat awareness bahwa keberhasilan M&A itu tidak hanya tergantung dari aspek finansial, tidak hanya harus diperhatikan due diligence bidang finansialnya saja, tapi juga kompatibilitas dari sisi SDM-nya. Itu mungkin tambahan dari saya. Oke, silahkan pertanyaan selanjutnya. Nanti saya akan menjawab pertanyaan dari Ahmad Isyad Hanif dari kelompok 5. Pertanyaannya yaitu,
Ketika dua perusahaan melakukan merger ataupun acquisition, bagaimana memastikan orang-orang dari salah satu perusahaan tidak tersisihkan atau terpinggirkan. Contoh case yang diberikan itu saat Boeing mengakuisisi McDonnell Douglas, orang-orang manajemen Boeing yang akhirnya itu terpinggirkan, sedangkan manajemen McDonnell Douglas akhirnya menduduki posisi tinggi di perusahaan gabungan baru. Terima kasih. Oke. Jadi untuk menjawab pertanyaannya, tadi kan sudah dijelaskan pada awal teori penjelasan mengenai international M&A. Jadi ada beberapa phase ketika ingin melaksanakan perjanjian M&A. Itu ada pre-combination, combination and planning, dan juga signing of agreement, sale and purchasing agreement, dan juga berikutnya ada integration, yaitu post-combination dan juga implementation dari deal tersebut. Jadi salah satu langkah yang bisa dipastikan untuk memastikan kedua perusahaan dari segi HR-nya itu mendapatkan equal rights dalam mendapatkan posisi dalam jabatannya itu dapat ditekankan dalam sisi pre-combination ini. Jadi sebelum mereka akhirnya menandatangani sales and purchasing agreement itu sudah dipastikan adanya equal rights untuk yang akan diberikan kepada kedua belah perusahaan. Misalnya dari sisi due diligence juga, ataupun misalnya membentuk standardized procedure juga untuk membagi jabatan ketika sudah melakukan M&A tersebut. Jadi memang harus ditekankan pada fase pre-combination sebelum menandatangani adanya agreement untuk memastikan kedua perusahaan itu akan mendapatkan equal rights dalam mendapatkan jabatannya. Kira-kira seperti itu. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih Reynard dan kelompok 4. Oke, pertanyaannya sudah terjawab semua, Pak. Oke, kayaknya masih ada waktu buat pertanyaan nomor 2 ya. Mungkin kalau mau dijawab silahkan. Pertanyaan nomor 2. Tapi kayaknya nggak ada tambahan pertanyaan lagi mungkin. Oh, udah nomor 2 sudah jawab juga yang tambahannya. Sepertinya sudah, Pak. Oke, kalau gitu mungkin saya tutup saja ya. Jadi hari ini kita membahas MSDM internasional terkait bagaimana perusahaan ekspansi secara global menggunakan moda-moda yang yang melibatkan pihak ketiga gitu ya, atau pihak eksternal gitu ya. Jadi bukan ekspansi dengan membuka perusahaan atau anak perusahaan, tapi dengan merger akuisisi, joint venture, dan juga aliansi lintas batas. Jadi poin-poinnya sudah dijelaskan oleh kelompok 4 tentang apa saja yang sebaiknya diperhatikan oleh SDM ya. Dan tadi saya garis bawahi, seringkali yang membuat gagal itu bukan aspek keuangannya gitu, tapi justru yang banyak membuat gagal itu aspek SDM-nya, terutama masalah komunikasi, masalah integrasi, prosesnya, ketidakcocokan budaya itu sangat prevalen, karena ketika masing-masing organisasi membawa budayanya, maka outcome-nya ada antara salah satu ada yang menjadi budaya dominan, yang lain jadi budaya yang mungkin subculture ya, yang berada di bawah budaya dominan, atau yang diharapkan adalah adanya akulturasi, penggabungan antara dua budaya tersebut. Tapi ini bukan proses yang instan, tidak bisa kita secara instan menggabungkan dua perusahaan berharap kemudian budayanya bisa ikutan merger tanpa ada konflik, itu nggak bisa. Pasti ada kendala di tengah-tengah. Justru yang penting adalah persiapan. Jadi tadi disebutkan bagaimana kalau kemudian ternyata ada masalah, bagaimana tindakan represif apa. Nah, kalau dilakukan dengan baik sebetulnya tidak perlu tindakan represif. Dari pertama sebelum merger, jadi ketika pre-acquisition itu sudah harus dipersiapkan, baik dari yang mengakuisisi maupun yang diakuisisi, sudah harus ada komunikasi yang cukup intens ya untuk mempersiapkan, dan mungkin juga butuh pelatihan terkait dengan budaya, apalagi kalau ini lintas negara. Merger akuisisi beda perusahaan dalam satu negara saja rentan terjadi konflik akibat budaya, misalnya katakanlah yang kemarin itu yang terakhir ini ya. Tapi intinya akuisisi yang dalam satu negara saja rentan terjadi konflik budaya, apalagi kalau ini terjadi lintas negara. Saya tadi yang saya ingat adalah
IBM dan Lenovo itu kasus yang ada di emas. Jadi saya angkat itu termasuk menarik karena ya sebenarnya Lenovo tujuannya adalah pertama adalah alih teknologi ya, alih teknologi, kemudian adanya brand IBM juga yang sudah punya nama ya, tapi endingnya ternyata pecah gitu akuisisinya. Jadi Lenovo tidak lagi menggunakan IBM Lenovo, tapi hanya Lenovo saja. Tapi apakah ini disebut kegagalan atau keberhasilan itu relatif, jadi ada banyak aspek. Nanti mungkin bisa disampaikan di forum ya, jadi ada pertanyaan di forum untuk mengevaluasi apakah akuisisi IBM oleh Lenovo itu kegagalan atau keberhasilan berdasarkan parameter-parameter yang bisa didiskusikan. Tapi intinya adalah itu contoh kasus bagaimana budaya yang berbeda, budaya Lenovo yang mungkin berasal dari Cina mainland ya, dan IBM yang merupakan perusahaan yang sudah punya budaya kuat dari Amerika Serikat, diakuisisi, kemudian tidak mulus prosesnya. Awal-awalnya ada kerugian, kemudian tapi akhirnya cukup baik, tetapi endingnya adalah brand IBM-nya itu dihilangkan oleh Lenovo. Nah, itu pasti ada banyak pertimbangan. Jadi intinya dinamikanya cukup menarik ya, dan tidak hanya dari satu aspek. Jadi intinya merger dan acquisition tidak hanya dari aspek keuangan, bisa juga dilihat dari aspek sumber daya manusia dan bahkan juga pemasarannya ada terlibat di situ. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian jadi terima kasih untuk kelompok 4 dan semua yang sudah bertanya ya. Dan mohon nanti setelah ini tolong dikirimkan ke saya rangkuman dari pertanyaannya dan jawabannya juga, serta slide PPT-nya untuk saya unggah di Emas 2. Pokoknya semua materi akan saya unggah di Emas 2 buat dipelajari. Kemudian untuk minggu depan kelompok 5 ya, kelompok 5 kita rencananya akan offline ya. Jadi kita selang-seling karena minggu ini sudah online, jadi minggu depan kita akan offline. Kecuali ada pemberitahuan. Jadi kalau ada perubahan rencana akan saya hubungi melalui Antonius. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya tutup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Yuk. Sore, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Yuk, saya end meeting ya. Terima kasih, Pak.